Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini saya akan memuat sebuah video tentang tausiah yang saya sampaikan pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah di Masjid Raudatul Munawwarah, bertepatan pada tanggal 31 Oktober tahun 2021 pada Minggu malam Senin. Berikut ini cuplikannya. Tidak saya edit, tidak saya potong, akan menjadi dua part. Part yang pertama terdiri dari 34 menit. Nanti ada video berikutnya pada part yang kedua 30 menit berikutnya. Demikian, selamat menyaksikan dari awal hingga selesai agar kita semua memahami makna daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stay tune di channel terindah Suyadina. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnahu illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, marilah kita untuk senantiasa selalu menyampaikan, memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di Masjid Raudatul Munawwarah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Kesehatan kita untuk bisa hadir di sini ini tidak lain hanya berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya, sebagai umat Rasulullah SAW yang cinta terhadap beliau, marilah kita untuk senantiasa selalu menyampaikan salam beserta salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita sangat meyakini dengan bimbingannya lah, dengan ajarannya lah, berkat tuntunannya lah, kita bisa berhasil menikmati suatu kehidupan seperti saat ini, suatu kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minaz-zulumati ilal ilm. Semoga kita semua yang berada di sini insyaallah nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersama berada di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para alim, para ulama, para imam-imam masjid, para khotib, juga para bilal, serta para muazzin, dan juga yang saya hormati ketua masjid beserta perangkatnya, dan juga yang saya tidak lupa saya hormati Bapak Lurah, Pak Agus Salim, Lurah Kelurahan Jaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Pak Lurah kita menunjukkan kepada kita bahwa inilah seorang sosok pemimpin di kelurahan kita yang patut kita suri tauladan. Salah satunya karena beliau berkenan hadir dari rumah beliau yang berada di Villa Ratu Mas, dan untuk bersama kita pada malam hari ini, dan telah berkenan memberikan semacam informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Dan seperti dan saya muliakan para ibu-ibu majelis taklim dari semua perkumpulan majelis taklim yang ada di Kelurahan Eka Jaya ini. Semoga para ibu-ibu semua selalu menjadi istri-istri yang setia. Semoga para ibu semua selalu senantiasa dari waktu ke waktu keimanannya terus meningkat. Selanjutnya yang saya juga tidak bisa untuk melupakan yaitu para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahun 1443 Hijriah ini, terutama para ketua panitianya, dan saya ucapkan terima kasih telah meminta saya untuk hadir di sini. Orang nama Pak Imam Sorowono mengatakan, maka jatuhlah pilihan kepada nama saya, Dr. Suyadi SPD MA. Yang saya curigai kenapa? Ada gelar doktornya di situ. Dan alhamdulillah kecurigaan saya bukan negatif, tapi disitulah salah satu semacam kelebihan daripada orang-orang yang dianggap lebih tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, maaf sebelumnya, saya berada di sini bukan untuk memberikan ceramah, bukan untuk mengajari, bukan untuk memberikan semacam tausiah-tausiah yang luar biasa daripada penceramah-penceramah lainnya. Akan tetapi sebelum kita memasuki kepada apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai cerita kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ada baiknya saya akan sedikit bercerita kenapa saya ada doktor di sana, supaya kita tidak ada curiga di antara kita atau tidak ada dusta di antara kita. Oke, tidak apa-apa ya. Tadi 2 orang atau 3 orang tadi menyebutkan berulang nama saya Suyadi, dan saya klarifikasi, nama saya adalah Suyadi, Dr. Suyadi SPD MA. Dan alhamdulillah ketika gelar tersebut SPD itu saya dapat dari Universitas Jambi, dan saya tamat pada tahun 98 pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua, pada tahun 2006, setelah tamat 98, tahun 2004 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah India. Ingat Bapak Ibu, pemerintah India, bukan pemerintah Indonesia. Pada waktu itu saya mengajukan beasiswa untuk berangkat kuliah S2 di India. Maka berangkatlah saya pada tahun 2004 dan kembali pada tahun 2006 juga pada konsentrasi pendidikan sastra Inggris. Jadi sastra Inggris juga. Kemudian pada tahun 2012 saya meneruskan kuliah lagi, tapi tetap berada di bawah beasiswa. Pada beasiswa yang ketiga ini, untuk S3 saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu saya belajar di Universitas Negeri Padang. Selama 3,5 tahun, alhamdulillah saya selesai dokternya. Maka terdapat dari sana Dr. Suyadi SPD MA. Jadi kalau saya Bapak Ibu, khususnya para panitia yang telah memilih nama saya di gelar doktor tadi, alhamdulillah memang saya tidak berkuliah di dunia keislaman, maksudnya pendidikan Islam di sana. Bukan pesantren, bukan ibtidaiyah, bukan aliyah, dan bukan juga IAIN pada waktu itu. Alhamdulillah ketiga-tiganya adalah prodi pendidikan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk yang saya saat ini mengajar di Universitas Batanghari Jambi. Universitas Batanghari Jambi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, prodi pendidikan bahasa Inggris. Beberapa buah pertanyaan agar saya tidak ngeblank pada saat pembahasannya, ya. Karena dosen itu memaparkan, menjelaskan segala sesuatunya, kemudian mancing pertanyaan kepada mahasiswanya. Kali ini mungkin mahasiswanya adik-adik, maaf apabila yang masih ada S1, anggap saja kuliah S1. Apabila masih SMA, anggap saja ini kuliah S1. Apabila sudah S2 atau sudah S3 juga, anggap saja ini kuliah S1. Jadi semuanya adalah sama-sama S1. Artinya apa? Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diakui semacam keilmuan-keilmuan dunia itu, tapi yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah apa? Pertanyaan pertama, yang membedakan manusia sesama manusia ini di hadapan Allah itu adalah, coba dengar soalnya. Ini pertanyaan ada door prize-nya. Ya, kalau benar ada door prize-nya. Manusia itu di hadapan Allah sama, betul atau benar? Nah, tapi tetap beda. Cuma yang membedakannya apa? Apa? Akhlak. Oke, yang lainnya ada yang lebih tepat lagi, kira-kira apa? Yang membedakannya adalah akhlak, benar juga. Coba, takwa.
Takwa ya. Yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain di hadapan Allah adalah takwa. Sini. Ada door prize-nya. Siapa? Ya. Sini. Saya ada door prize-nya. Jadi karena ini door prize yang pertama, saya langsung memberikan door prize. Siapa namanya? Faiza. Oke, door prize yang pertama dulu Bil. Oke, silakan dulu si Faiza ya. Oke. Jadi kita berdiskusi yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di hadapan Allah itu bukan pangkatnya. Maaf, di sini kita ada Pak Lurah secara struktural kenegaraan, beliau di sini adalah pangkat tertinggi. Kemudian ada ustaz, ada ustazah, ada ketua dan sebagainya. Secara sosial mungkin dia mempunyai status yang tinggi, tapi di hadapan Allah tidak ada yang berbeda di sisi pakaian kecuali takwanya. Hanya saja bagaimana cara mengukur takwa kita itu. Apakah kita bisa sekonyong-konyong mengukur takwa seseorang itu karena dia sering ke masjid? Apakah karena takwa orang tersebut karena dia seperti saya ini duduk di sini? Apakah saya takwanya paling banyak daripada bapak-bapak ibu sekalian? Tidak tahu kita tidak bisa menentukan takwa. Kenapa? Takwa itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan daripada orang itu sendiri, daripada keyakinan orang itu sendiri. Kalau tetangga kita, kawan-kawan kita kan begini, ada di kampung saya tuh ada beberapa orang yang hobinya menilai ibadah orang lain. Di kampung kita ada di sini, hobinya menilai ibadah orang lain. Misalnya, ketika sholat subuh sudah datang, kita datang terlambat. Oh, kau ini datang terlambat terus. Pahala kau udah dikurangi sama dia. Memangnya dia keponakannya Tuhan, bisa mengetahui bahwa pahalanya dikurangi. Coba pahala aku lebih banyak karena aku jauh jalan kaki ke masjid ini, tapi duluan aku daripada kamu. Apakah orang itu pahalanya paling banyak, takwanya paling banyak? Tidak tentu. Kenapa? Itu yang menentukan takwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan individu. Tapi ketika ini disebarluaskan kemana-mana, omong sana omong sini, dan itu tidak akan mempunyai makna. Karena pertanyaan selanjutnya belum penjelasan tapi langsung pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Apa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Oke, raise your hand. Ini nanti saya bisa variasikan ya, because my educational background is English, so I can approach here using English. Yeah, you can ask me in English and I can explain and I can give you preaching in English. Because this is my educational background. Educational background itu adalah latar belakang pendidikan. So, apa pertanyaan saya tadi? Apa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Awak cowok sore pelaminan. Wah, ini kalau minta duit ke mama bagi-bagi. Ya awak sore pelaminan. Jauh ulangi. Pakai pecinya, pakai peci. Karena hari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, karena kelahiran Nabi Muhammad. Ya, kenapa kita peringatin? Apa pentingnya? Oke, belum tepat. Oke, belum tepat. Apa pentingnya kita memperingati hari kelahiran besar Muhammad SAW? Tadi jawabnya karena kelahiran Nabi Muhammad. Itu kan pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa kita memperingati hari kelahiran? Kalau jawabannya hari kelahiran juga berarti mengulang pertanyaan. Nah, coba. Come on, raise your hand. Don't be shy. Don't be shy itu artinya bahasa Spanyolnya ojo isin. Ya, please raise your hand. Menurut kamu penting nggak kita memperingati Maulid Nabi? Penting, karena Nabi Muhammad itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi
umat Islam sebenarnya, pada khususnya umat Islam, tapi pada umumnya adalah bagi semua alam semesta ini. Bukan cuma Islam, bukan cuma yang jelas bentuk manusia, tapi juga terhadap alam semesta. Karena Rasulullah SAW itu merupakan rahmat bagi manusia, maka sebuah rahmat yang diberikan itu harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah satunya kita mensyukuri daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita yakini bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada segenap manusia, wabil khusus umat manusia, umat Islam dengan kelahirannya. Dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad menjadi rahmat, terus kita peringati. Agar apa? Agar kita bisa mengambil suri tauladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua belum clear. Pertanyaan selanjutnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan dilahirkan? Ya, coba yang lain dulu, jangan sama dia. Coba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kapan dilahirkan? Coba. Yang jawab, siapa nama kamu? Siapa nama ini? Dengerin. Kalau saya di dalam kelas mahasiswa itu ketika itu harus tunjuk tangan, jangan rame-rame. Jangan rame-rame menjawab. Kalau rame-rame menjawab itu artinya kita tidak pilih. Your self confidence is down. Your self confidence, kepercayaan diri Anda sangat rendah. Jadi supaya percaya diri yang tinggi, kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Ada sudah tadi rame. Sekarang dia baik. Betul kita. Ayo, yang cewek itu. Secewek kita nih ya. Tahun gajah. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena jawaban cuma satu benar, dapat satu. Oke, saya masih ada beberapa ini untuk beberapa pertanyaan. Bukan cuma itu, saya sengaja persiapkan. Saya tulis ya. Pertanyaan benar, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Cuma kenapa disebut tahun gajah? Ini belum ada yang menjawab. Nah, coba siapa yang bisa kenapa tahun gajah? Yuk. Saya ini. Karena pada saat Nabi Muhammad lahir terjadi pasukan Raja Abraham menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah dan Namrud Ambil satu. Ini pengetahuan dasar ini minimalnya kita tahu, tapi harus kita pahami bahwa ketika kita baru tahu saja itu belum cukup. Artinya apa? Pengetahuan saja itu tidak cukup. Tapi minimal harus yang lebih parahnya adalah pengetahuan saja tidak tahu, apalagi melakukannya, gitu ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Namrud itu iri terhadap Ka'bah yang tiap waktu dan tahun kali dikunjungi oleh umat-umat Islam, sehingga dia kepingin memindahkan itu ke kerajaannya dengan cara mengirimkan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena Ka'bah itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilindunginya dengan cara mengirimkan burung ababil. Burung ababil
dengan membawa granat atau membawa bom nuklir? Membawa batu-batu dari neraka. Pokoknya ketika ada sejarah burung ababil membawa batu-batu dari neraka, kita harus sebagai orang Islam harus yakin dan percaya. Jangan menuntut kayak mana burung itu kita ke neraka pakai batu, pasti mati dia kan? Ya kan? Kok bisa-bisanya burung itu ambil batu ke neraka, sedangkan batu itu saja, ini burung ke sana sengaja ambil batu ke neraka. Tapi sebagai umat Islam, Al-Quran itu sebagai dokumen yang harus kita percaya bahwa itu adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut bahwa burung ababil itu ingin Raja Namrud itu ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah mengirim burung ababil, harus dengan iman kita meyakininya. Jangan menuntut logika yang akan ada di sana. Ya, oke. Sekarang kita teruskan lagi. Maaf Bapak Ibu ya, mungkin Bapak-Bapak saya sangat yakin dan percaya ini mungkin Maulid Nabi hanya tercedah selama pandemi kemarin. Akan tetapi peringatan-peringatan sebelumnya sudah sering kita pahami, sudah sering kita lakukan, dan sudah kita mungkin sudah kelotok kering lah ya. Tetapi kenapa harus kita ulang-ulang terus? Karena untuk mencontoh Rasulullah SAW itu tidak cukup sekali, harus kita ulang-ulang. Akan tetapi pengulangan itu saja tidak cukup Bapak Ibu, ya Nana ya. Pengulangan saja itu tidak cukup sebagai ritual. Ilmu pengetahuan saja itu tidak cukup sebagai pengetahuan. Dia harus diamalkan. Diamalkan itu maksudnya adalah dilakoni. Karena kenapa? Ilmu pengetahuan yang kita pahaman itu kemudian kita lakukan, dia akan berwujud kepada suatu perbuatan kita kepada manusia-manusia lainnya. Kalau kita hanya tahu Nabi Muhammad itu jujur, sementara kita saja tidak jujur dan kita tidak bisa melakukan kejujuran itu, ya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita memperingatinya, dia tidak akan berlaku apa-apa pada diri kita. Sekali lagi ya, karena kita adalah ittiba' Rasul, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dari sejak kecil Rasulullah SAW mungkin saya sangat yakin dan percaya pengetahuannya pada umur berapa bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan, mamanya meninggal dan kemudian diasuh oleh siapa dan lain sebagainya ya. Tapi saya tidak bertanya tentang itu. Yang akan saya tanya adalah apa gelar Rasulullah SAW ketika masih kecil sampai dengan meninggalnya dia masih bergelar itu. Apa gelarnya? Kuat, ya cewek. Bisa tak makin dari dulu. Apa gelar Rasulullah SAW dari kecil hingga sampai dengan beliau meninggal? Dan apa itu? Gelar Nabi Muhammad SAW waktu kecil adalah Al-Amin atau dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Good. You got this one. Okay. Siapa namanya? Lisa. Oke, Lisa. Nur Lisa. Ya, Lisa. Oke. Coba kau dengar enggak tadi? Apa gelar Nabi tadi? Apa gelarnya? Kau tahu? Apa gelarnya tadi? Lisa tadi yang cantik tadi sudah jawab benar. Apa gelarnya? Al-Amin. Apa arti Al-Amin itu? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kalau kita berittiba' Rasulullah SAW itu salah satu sifat yang dari kecil sampai dia meninggal adalah Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Awak bisa percaya tak? Nah, sekarang saya tanya nih, dapat dipercaya artinya jujur ya? Dapat dipercaya boleh saja kita artikan artinya jujur. Coba, siapa yang berani mengatakan sampai dengan sekarang kita tidak pernah berbohong? Nah, ini ittiba' Rasul yang dari Muhammad dari masih kecil, dari umur 0 tahun 1 tahun sampai ini adalah salah satu ittiba' Rasul yang kalau kita bisa terapkan ini, insya Allah semuanya akan berjalan. Dapat dipercaya.
Nah, sekarang pertanyaan saya tadi, ini bukan untuk yang door prize ya. Pertanyaannya adalah apa tadi? Apa tadi? Nah, oke. Pertanyaan adalah, sampai dengan sekarang siapa yang berani mengklaim bahwa kita tidak pernah berbohong? Dapat dipercaya itu harus jujur ya. Sabar. Kan? Saya sangat yakin, dan inilah salah satu sumber yang susah kita patuhi. Padahal Rasulullah SAW dari sejak bayi, semua tahu dulu gelarnya apa? Al-Amin. Apa artinya? Dapat dipercaya. Awak bisa percaya tak? Dari budak kecil-kecil ini sampai 20 tahun termasuk saya, dan bisa jawab. Kenapa? Artinya adalah secara psikologinya, secara psikologi itu artinya kita mengakui bahwa kita pun belum bisa dipercaya atau tidak jujur dengan segala tingkatannya. Yang anak-anak mungkin sering berdosa sama orang tuanya itu sangat dengan kawannya. Ibu-ibu mungkin tak dengan suami, dengan bapak-bapak mungkin dengan istrinya. Kemudian yang bekerja mungkin dengan kawan-kawan sekerjanya, mungkin dengan yang lain sebagainya. Dan inilah seharusnya kalau kita mau beritikad Rasul, kita coba dari satu contohnya. Al-Amin. Belum lagi ada yang sifat wajib Rasul yang kita ketahui yang 4 itu ya. Ini nanti akan jadi pertanyaan nih, ya. Kita belum sampai kepada yang 4 tadi ya. Yang baru pada yang secara generalnya, bahwa Rasulullah dari kecil itu bergelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya, yang telah dijawab oleh Lisa tadi dengan baik dan benar. Tapi sayangnya cowok-cowok nih, ini generasi depan tidak dengar, tidak nganing elok. Kok kalau ada kuping, kok ada pasal benar-benar. Kalau kuping cuma kayak kuping kuali, kok udah tahu benar-benar. Ya. Ayo, coba HP itu matikan, stop dulu. Manusia itu tidak bisa mempunyai bridging concentration. Bridging concentration itu adalah memecahkan konsentrasi dalam segala hal ketika dalam melakukan sesuatu. Makanya you need to focus on something. Kamu perlu untuk fokus terhadap sesuatu. Apalagi masih anak-anak nih. Kamu tidak bisa melakukan satu hal banyak kegiatan. Yakinlah semuanya tak akan nyambung. Ya, so please switch off your mobile. Switch off your mobile. You don't need to be online with the website. Ya, oke. Jadi ketika secara psikologi, ketika kita tidak mampu untuk menjawab, apakah kita termasuk orang jujur? Coba kita mengklaim, supaya berani mengklaim bahwa kita adalah jujur, tidak pernah berbohong dalam semua tingkatan. Tidak ada jawabannya. Dan ini merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat kita. Kalau penyakit yang tidak bisa jujur ini, penyakit ini ada di mana nih kira-kira? Perlu nggak penyakit yang tidak bisa jujur ini divaksin COVID? Tadi Pak Lurah sudah menjelaskan di Kelurahan Eka Jaya sudah 7.000 orang yang divaksin, sementara masih banyak yang lainnya tidak mau divaksin, takut dengan segala konsekuensinya, takut dengan segala alasannya. Too many reasons to be vaccinated. Artinya terlalu banyak alasan untuk divaksin. Takut lah, takut mati lah, vaksin tidak vaksin mati juga kan. Ya. Nah sekarang ketika kita tak mampu untuk menjawab untuk berbuat jujur, sementara itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa tadi yang pertama? Al-Amin tadi apa artinya? Dapat dipercaya. Oke, mulai saya mengajak kita semua, tapi saya tidak akan menghukum ketika kita masih belum mampu, tapi minimalnya dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, minimalnya adalah yang dari sifat-sifat Rasul itu mulai kita terapkan. Ini mungkin berapa umur kau berapa? 12. Minimalnya dia sudah malam-malam ini peringatan Maulid Nabi, entah mungkin 10 kali, 8 kali. Bapak-bapak yang betul-betul, itulah banyak.